sedianya di Cinangka Sawangan, namun dialihkan ke sini karena bertepatan dengan hari ke-7 wafat orang tua kita. Jadi para jamaah juga diharap nanti mengikuti zikir doa pada malam ini. Fagoslul kafaini pasiwakun. Sunat wudu berikutnya adalah membasuh dua telapak tangan. Cara membasuhnya yang sunnah nih, ma'an, kiri kanan dibasuh bersamaan. Jadi bukan kanan dulu baru kiri dulu. Ini termasuk syariat yang mahsusoh. Setiap pekerjaan yang bagus Rasul ajarkan untuk tayamun. Apa itu tayamun? Mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Namun ada beberapa yang ditahsis, kecuali. Di antara yang kecuali itu adalah ini, membasuh dua tangan sebelum wudu. Ini tidak disunatkan kanan dulu baru kiri, melainkan ma'an disunatkannya itu dibasuh secara bersama. Basuhnya ilal ku'ain, harus sampai pergelangan tangan. Itu sunnahnya. Kadang-kadang kita nggak sampai, maka dari mulai sekarang pada saat basuh telapak tangan itu usahakan sampai basah ke pergelangan tangan. Dan ini sunat dibarengkan dengan membaca bismillah. Seperti kemarin pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sunat dulu yang pertama adalah membaca bismillah, dan letak membaca bismillah adalah dibarengkan dengan membasuh dua telapak tangan. Dan membasuh dua telapak tangan ini adalah sunnah yang istiqlal. Artinya apa? Artinya sunat membasuh dua telapak tangan tanpa alasan. Bukan karena menghilangkan najis, bukan karena menghilangkan hadas. Karena kalau di tangan ada najis, itu wajib kita hilangkan dulu. Yang kedua, membasuh telapak tangan bukan karena untuk menghilangkan hadas. Kenapa? Karena hadas nanti hilangnya pada saat basuh seluruh tangan. Jadi ini mah istiqlal, sunat membasuh dua telapak tangan sebelum wudu. Tidak ada kaitannya dengan membuang najis, tidak ada kaitannya dengan membuang hadas. Tetap sunnah. Walau wa in tawaddo'a min nahwi ibrikin, walaupun kita basuh tangannya itu, wudunya itu dari kendi.
Jadi artinya tetap sunnah baik. Nah, mungkin kalau untuk kendi, jika kita sendiri yang wudunya, maka ini baru tayamum. Karena tidak mungkin kita wudu dari kendi sementara membasuh dua tangan secara bersamaan. Masa kendi kita gigit? Ya, cuman kalau di Arab dulu biasanya itu ada yang megangin kendi dulu, ya. Kita wudu, orang lain mau cari buat kita, baru setelah kita gantian mencari buat kita. Dan kalau ada air sisa di kendi tersebut, itulah yang disebut fadlul wadu, air sisa wudu. Itulah yang kata Rasul, daun likul lidawa, bisa jadi obat bagi segala penyakit. Yang kedua, yang ketiga pasiwakun, sunat lagi siwak. Siwak adalah menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar. Maksudnya permukaannya kasar. Praktek siwak itu dua patokannya, lebar, melebar, dan memanjang. Kalau melebar dari kiri ke kanan, tentu yang jadi sasarannya adalah gigi. Urdon fil asnan, dari kanan ke kiri yang kita garap adalah gigi. Gigi itu zohiran wabatinan, luarnya kita gosok, dalamnya pun kita gosok. Biasanya kalau kita cuma luarnya saja, dan biasanya kalau kita cuma gigi bagian depan saja. Padahal yang sunnah itu dari ujung, kayak kita sikat gigi, tapi di depan juga, di depan doang juga udah cukup. Artinya apa? Kalau ada orang siwak dari kanan sampai ke kiri, dalamnya sampai di pojok-pojok, ininya juga sama digosok-gosok, itu jangan dibilang keterlaluan. Justru itu yang sunnah. Kita yang malas. Itu yang sunnah itu seperti itu. Dalamnya digosok dari kanan sampai kiri, terus gigi bagian depan sama gigi bagian dalam itu digosok. Itu urdon, lebar. Baru yang kedua, bukan melebar tapi watulan, memanjang. Maksud memanjang di sini sasarannya beda, bukan pada gigi lagi, tapi di lisan. Kalau memanjang itu dalam lisan. Kalau gosok melebar dari kiri ke kanan. Kalau gosok memanjang, siwak memanjang dari depan ke belakang, belakang ke depan. Yang jadi sasarannya adalah lidah. Nah, ini yang kita jarang juga. Sebetulnya yang harus disiwak itu bukan gigi saja, melainkan lidah. Kalau dulu ada tuh dari produk merek Formula yang iklannya Nia Zulkarnain, itu bukan sikat gigi aja, tapi ada alat untuk membersihkan kotoran yang ada pada lidah. Karena bau mulut itu menurut kedokteran 65% dipengaruhi dari sisa makanan yang nempel di lidah. Makanya tuh yang ngerokok suka bau mulutnya. Ya, kenapa? Banyak nikotin bekas-bekas rokok nempel di lidahnya. Makanya sunat ini digosok. Kita jarang. Ya, kita mah kalau lihat orang gosok lidah itu sebetulnya sedang menjalankan sunnah. Bahkan kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Jika saja umatku tidak akan berat dalam melaksanakannya, niscaya akan aku wajibkan atas mereka untuk bersiwak setiap wudu. Alhamdulillah,
Rasul paling mengerti akan umatnya. Jadi tidak diwajibkan. Bahkan sering Rasul masih ingin melakukannya, tapi Rasul menghentikannya. Kenapa? Kata Rasul, aku takut hal ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, lantas Allah wajibkan. Aku dan sahabatku mungkin kuat, tidak tahu nanti umatku. Ini yang Rasul lakukan adalah dalam Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan, Rasul itu menghabiskan waktu malam dengan sholat. Dan sholatnya Rasul itu di dalam hujrahnya. Ada beberapa kali Rasul sholat di masjid. Qiyamul Ramadan malam 23, malam 25, malam 27. Sebelum-sebelumnya tidak. Malam 23 itu Rasul ada masuk ke masjid. Sebahagian sahabat ada yang di masjid, sebahagian lagi tidak. Maka begitu mereka lihat Rasul ada ke masjid, Rasul lantas sholat sampai sahur. Itu namanya bukan, zaman itu bukan taraweh, tapi Qiyamul Ramadan, menghabiskan malam Ramadan dengan sholat. Sahabat jadi lebih semangat. Pagi-paginya pada bisik-bisik, Rasul semalam ke masjid, karena malam ke masjid yuk, ayo. Rame malam 24 sahabat kumpul di masjid mengharapkan Rasul datang lagi. Ternyata Rasul nggak datang. Baru malam 25 Rasul datang lagi. Sahabat bertambah ramai lagi. Malam 26 bertambah penuh. Tuh Cece masih ingat dulu. Cece umur udah hampir 2000 tahun. Sama Fir'aun dikit. Malam ke-7 semakin 27 semakin penuh. Maka Rasul dari mulai sekarang aku tidak akan sholat di masjid ini lagi. Kenapa? Maksudnya Qiyamul Ramadan. Kenapa? Aku takut hal tersebut diwajibkan atas umatku. Aku siap, sahabatku siap, tidak tahu yang lain. Makanya Enggak salah-salah amat kalau ada orang ngomong taraweh enggak ada di zaman nabinya, benar. Itu ya. Yang ada itu sholat malam bulan Ramadan. Cuma mereka mah enggak punya nama, kita mah punya nama. Namanya apa? Taraweh. Udah itu aja, cuma nama doang. Ya. Makan tuh buah. Buah apa itu? Pokoknya buah Maaf, di kami ada nama masing-masing buah. Ada harum manis, ada mangga goreng, ada ramayu, ayat si mana lagi? Tuh, Anda silahkan menyebutkan itu buah. Memang nggak salah-salah amat itu buah. Tapi kalau kami buah ada kategori-kategorinya lagi. Ini harum manis, ini si mana lagi? Begitu. Jadi nggak usah ribut, kita makan buah, dia juga makan buah. Hanya saja buah kita sudah ada, kita kasih Oke? Selesai. Setelah dulu ribut deh masalah tarawih. Ngamuk si ayah. Berikutnya, bikul ya khosanil. Dengan apa kita boleh bersiwak? Patokannya bikul ya khosan. Apa saja yang penting memiliki permukaan yang kasar. Itu pakai kain boleh, pakai tisu bisa, ujung sarung bisa. Yang enggak boleh itu pakai peci teman. Kain orang enggak. Kain itu kain, padahal konengan air rumah ya, terus. Jadi apa sih? Maka semua perkara yang memiliki permukaan licin itu tidak bisa. Seperti plastik, kaca, keramik itu permukaannya licin, nggak bisa kita pakai
bersiwak. Jari tangan nggak bisa, walaupun jari tangannya lebih kasar daripada sikat kawan, itu mah nggak bisa. Cuman ada yang utama, sebaik-baiknya siwak adalah dengan kayu. Maksud kayu itu ujungnya yang kecil-kecil, ya. Dan kayu itu ada yang memiliki aroma, ada yang tidak. Sebaik-baiknya kayu adalah kayu yang memiliki aroma. Aroma apa saja, yang penting ada bau-baunya. Untuk apa? Menutupi baunya mulut. Karena dalam bau itu, dalam ilmu perbauannya, ini ada bau yang bisa dihilangkan, ada bau yang ditutupi. Kayak santri, kalau dia mau sholat Jumat, ini baunya nggak puguh, itu jelas disebut wangi, minyak wangi, nggak begini disebut bau, nggak bau-bau amat. Ternyata itu baju 3 minggu belum dicuci, dihajar pakai minyak, ujungnya bau, nggak jelas. Orang yang bikin minyak wangi aja nggak begini-begini. Jadi cara begitu untuk menutupi bau yang lain, dihajar dengan yang lebih ada aroma lagi, ya. Dan itu tuh ada di antaranya adalah namanya kayu arok. Kayu arok itu yang sering kita sebut susur, ya, sebut susur. Berikutnya, wa innama yata'akadu siwak walau liman la asnana lahu. Sunat siwak walaupun bagi orang la asnana, yang tidak memiliki. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang kalau orang gak ada gigi sama sekali, entah itu namanya ompong atau bersih, dia tetap bersiwak atau enggak? Ya, saya jawab di sini. Adawat Nabi masuk pada kalimat mufrad itu liistigrogi afrod. Tapi kalau Nabi masuk pada segat jamak itu liistigrogil jinsi. Perbedaannya begini. Kalau la rojula bidari, tidak ada satu orang laki-laki pun di rumah ini. Berarti jangankan 2 atau 3, 1 pun enggak ada. La rojula, Nabi masuk pada kalimat mufrad, maka habis semua tuh. Yang kedua, kalau Nabi masuk pada kalimat jamak, maka yang dinafikannya adalah jamaknya, bukan afrodnya. La rijala, tidak ada banyak laki-laki di rumah ini. Yang tidak ada itu adalah yang banyak. Banyak itu 3, 4, 5. Yang enggak ada itu 3 ke atas. Kalau 1 jamak bukan. 2 banyak belum. Maka pada saat dikatakan la rijala bidari, ternyata kita lihat di rumah ada 2 orang laki-laki. Orang tersebut tidak berbohong. Kalau ada orang mengatakan di rumahmu ada siapa, dia bilang la rijala bidari, tidak ada rijal di rumah saya. Begitu kita lihat ternyata ada 2 orang laki-laki. Lu bohong, tadi katanya nggak ada rijal. Lah, itu rijal bukan, itu kan rojulani. Ya, 2 orang mah 2 laki, 2 rojulani. Yang nggak ada itu rijal. Begitu. Jadi kita pasangkan ke sini. La ada la sinna lahu, ada la asnana lahu. Kalau la sinna lahu tidak ada gigi satupun. Mio, Honda Beat, Vario, BCE, tidak ada gigi satupun. Ya, la sinna lahu. Tapi kalau la asnana lahu, tidak ada gigi yang banyak.
Artinya gigi satu ada, dua juga ada, tidak dinafikan. Itu makanya di sini nyambunglah dengan kalimat yang pertama tadi, bahwa siwak itu melebar dan memanjang. Kalau melebar pada gigi, yang memanjang pada lidah. Lah, gimana kalau nggak ada gigi sama sekali? Tuh, maka tidak sunat siwak yang melebar. Oke? Tapi kalau masih ada gigi satu ataupun dua, maka kurdon masih bisa dilakukan. Siwak dengan cara melebar ini masih bisa dilakukan walaupun cuma dalam dua gigi saja. Itu walau liman la asnana lahu. Ya beda. Ayat napi masuk pada lapan mufrad, ayat napi masuk pada lapan jamak. Ayat muncul ilmu mantek, ayat kul jame, ayat kul majmu. Pada itu jangan. Berikutnya, sunat muakkad siwak pada saat kita akan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi setelah tadi kita baru mau wudhu, kita sunat siwak. Beres wudhu, kita mau sholat, sunat siwak lagi. Walaupun sholatnya sholat sunat, dan walaupun sholatnya beberapa kali, seperti sholat taraweh. Habis salam mau berdiri, siwak lagi. Habis salam berdiri, siwak lagi. 20 rakaat, 2 rakaat berarti 10 kali siwak sunat. Lah, barabe amat. Kan tadi habis wudhu udah siwak. Masa sekarang mau sholat harus siwak lagi? Wa inistaka liwudu'iha. Walaupun tadi sebelum wudhu pernah siwak. Wa in lam yafsul bainahuma, walaupun antara wudhu dan sholat tidak terpisah dengan waktu yang lama. Jadi pada saat dari wudhu dan ini tidak menimbulkan ada bau-bau yang baru, tetap sunat siwak. Karena sunat siwak di sini adalah dalilnya lil ittiba. Yang kedua dalilnya hadis tadi. Aku memerintahkan kepada umatku untuk bersiwak pada mau wudhu, pada setiap sholat. Jadi para hadirin, kalau hukum sudah masuk ranahnya ranah perintah Nabi, ini la ta'alalu bi'illatin wa la yatasababu bisababin. Tidak bisa kita carikan pembenaran, tidak bisa kita carikan alasan juga. Kenapa? Kalau Rasul sudah merintahkan, tinggal lakukan. Enggak mesti kita cari apa. Kenapa Rasul mengharuskan siwak? Karena itu menghilangkan bau mulut. Nah, kalau begini bisa sesat. Kenapa? Jadi sunat siwak kalau mulutnya bau. Nah, mulut saya alhamdulillah masih wangi, jadi enggak sunat siwak lagi. Tuh kan jadi begitu. Maka kenapa kita harus bersiwak? Perintah Rasul. Masalah mulut bau ataupun tidak itu nomor 3. Mulut saya mau wangi, mulut saya mau bau. Kalau saya mau wudhu, saya siwak. Kalau saya mau sholat, saya siwak. Kenapa? Rasul yang perintahkan. Dengan catatan giginya masih bagus, gusinya masih bagus, kecuali gusinya sudah rapuh. Kalau dihajar sama siwak terus bisa berdarah. Kalau itu baru jarang-jarang. Kenapa? Sayang pemirsa, rokatani disiwakin abdulu min sabina rokatan bila siwakin. 2 rokaat dengan siwak pahalanya melebihi dari 70 rokaat tanpa siwak. Yang kita carikan kualitas, bukan kuantitas aja. Kenapa? Umur kita enggak lama di dunia. 60, 65, udah lewat. Persiapan kita cuma dikasih
kalau misalkan dari balik umur 15 tahun, umur kita 65 tahun, cuma dikasih berapa? 50 tahun. Ya, dikasih jatah 50 tahun, kita mesti bebekalan biar cukup acara kita nanti di sono, di akhirat. Kholidina fiha abada, yang gak ada ujungnya. Orang mau hajat 1 hari 1 malam saja, persiapannya sebulan. Kemarin saya gelar Rakernas dengan sambutan pertanggungjawaban presiden yang menggelegar. Aras pun bergetar dengan kesombongannya. Itu persiapannya hampir sebulan. Persiapan lebih lama, acaranya sebentar banget. Itu pun kita masih merasa selalu ada yang masih kurang. Nah, kita mau ada acara nanti setelah kita bangun dari kematian. Acara kita lama banget, persiapannya sebentar banget. Maka oleh karena itu cari ibadah yang berkualitas. Kenapa? Kalau kita ngejar kuantitas, tidak akan cukup waktu kita untuk mendapatkannya. Begitu. Ya, makanya ini timbang siwa 2 rakaat lebih daripada 70 rakaat. Sehingga bagaimana kalau kita lupa tidak siwak sebelum sholat, maka ini masih bisa disusul walaupun kita sedang sholat. Tapi mohon maaf, dibikin kolilin mesti pakai trik. Sebab apa? Sholat kan batal kalau ada 3 gerak berturut-turut. Kalau 2 gerak belum batal. Bagaimana supaya masuk hitungan 2 gerak? Caranya 2 gerak berhenti. Tunggu sampai lewat subhanallah. Baru gerak yang ketiga, yang keempat, yang ketiga, yang keempat. Kalau sudah terpisah waktu subhanallah, maka itu istiqnaf lagi, mulai lagi hitungan pertama lagi. 1, 2 berhenti subhanallah. 1, 2. Tuh, bukan 3, 4. Contoh, kita lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah lupa enggak siwak. Betul. Gimana? Apa yang bisa kita pergunakan untuk siwak? Kebetulan misalkan di kampung ada susur, ya, makanya sengaja nih kantong baju di sebelah kiri, biar gampang ngambil siwak, ya. Ini nih, tangan di sini, 1, 2, tahan, ya, subhanallah, baru nyinyir, tempelin 1, 2, tahan dulu. Habis itu 1, 2, tahan dulu, baru masukin lagi 1, 2. Jadi 2 selang dengan subhanallah. Kalau begini, jadi caranya seperti itu, ya. Setiap kita mau melakukan apapun dalam sholat, kalau harkatnya, geraknya bukan gerak maklum, maka awas jangan sampai 3 gerak berturut-turut terjadi. Karena dalam sholat gerak ada 2. 1 aya harkat maklubah, harkat yang dianjurkan dalam sholat. Itu seperti dari berdiri mau ruku, dari ruku mau iktidal, itu memang diharuskan. Ada lagi gerak yang tidak dituntut dalam sholat seperti ini. Maka itu silahkan dilakukan, tapi batasannya maksimal 2 kali. Kalau mau lebih dari 2 kali, pisah dengan subhanallah. Wa inna ma yata'aka wa yata'aka wallahu a'lam bishawab.